warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pola barisan bilangan. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Perhatikan penjelasan Ibu ya. Tujuan pembelajaran dari materi pola barisan bilangan yang pertama, siswa dapat menentukan suku ke N dari barisan bilangan. Yang kedua, siswa dapat menentukan pola barisan bilangan. Di sini ada gambar segitiga. Yang pertama, ini segitiganya ada 1. Yang kedua ini ada 4. Yang berikutnya 9. Yang berikutnya lagi adalah 16. Kalau bisa dikatakan ini adalah barisan yang pola pertama atau suku pertama, ini adalah suku yang kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Maka bisa dikatakan bahwa pada susunan segitiga di atas, banyaknya segitiga mengikuti pola 1, 4, 9, 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. Dikatakan adalah kuadrat dari bilangan asli ya. Jadi 1 ini adalah 1 pangkat 2, 4 itu diperoleh dari 2 pangkat 2, 9 itu adalah dari 3 pangkat 2 dan seterusnya, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2 dan seterusnya. Sedangkan untuk gambar kubus, ini ada 1 kubus. Suku kedua ini ada 2, suku ketiga ini, yang ketiga ini ada 3 kubusnya, ini adalah 4, yang berikutnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, dan 5 itu juga merupakan susunan bilangan ya, dengan pola tertentu, yaitu polanya adalah bilangan asli. Dari sini bisa kita nyatakan bahwa definisi dari barisan bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang disusun terurut dengan aturan tertentu. Itu adalah disebut dengan barisan bilangan. Kita masuk ke soal yang pertama. Kita akan menentukan di sini banyaknya segitiga ya. Nah, pada pola ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 hingga pola ke-100. Bisa kita lihat di sini pada pola pertama segitiganya ada 1, pola kedua ini ada 3, pola ketiga ini ada 6 ya. Pola keempat ini ada 10. Nah, bisa memperhatikan ya. Jadi pola kedua 1 ditambah 2, banyaknya 3. Pada pola ketiga 3 tambah 3, banyaknya 6. Pada pola keempat 6 ditambah dengan 4, 10. Pada pola kelima berarti 10 tambah 5, itu 15. Pola keenam berarti 16 tambah 15 ditambah 6, 21. Pola ketujuh 21 tambah 7, 28. Nah, apa kita akan mengurutkan sampai 100? Tentu saja sangat panjang ya. Maka kita harus melihat pola-pola yang ada sehingga kita bisa menemukan aturan tertentu ya. Sehingga kita bisa dengan mudah menentukan pola ke 100 itu ada berapa segitiganya. Perhatikan di sini Ibu arahkan. Pada suku pertama itu segitiganya ada 1. 1 itu diperoleh anak-anak dari setengah dikali dengan 1 pangkat 2 tambah 1. Benar ya? 1 pangkat 2 tambah 1 ini kan 2 dikali setengah itu 1. Pada suku kedua itu ada 3. Segitiganya diperoleh dari setengah dari 6 ya kan? 2 pangkat 2, 4 tambah 2 itu 6. Setengah kali 6, 3. Perhatikan ya, di sini 1, 1, 1.
2, di sini 2-nya, sini 2. Suku ketiga, maka 3-nya di sini. Ini suku keempat, ya, suku keempat, 4 pangkat 2, 16 tambah 4, 20. Dikali setengah, 10. Kalian sudah bisa menemukan polanya? Perhatikan ya. 3, sini 3, 3. Ketika 4, sini 4, di sini 4. Nah, sekarang bagaimana kalau UN? Kalau di sininya N. Berarti setengah kali, iya benar, setengah dari, kalau dia N, berarti N pangkat 2 ditambah N. Setelah kita menemukan suku ke N, kita tinggal menentukan banyak segitiga pada pola ke 100. Kita ganti N-nya dengan 100. Ya. 100 pangkat 2 itu 10.000 ditambah 100 berarti 10.000. 100 dikali setengah adalah 5.050. Sehingga dikatakan bahwa banyak segitiga pada pola ke 100 itu adalah 5.050. Begitu anak-anak ya. Jadi kita harus dari suku-suku yang ada, dari pola yang ada ini kita menemukan aturannya sehingga bisa menemukan suku ke N-nya. Untuk soal kedua, nah ini akan Ibu jelaskan dengan menggunakan pen tablet ya. Jadi kita bersiap-siap. Tetap semangat ya anak-anak ya. Ya, bagus. Itu ada 2 ya. Nah, di sini hari pertama 1. Kemudian hari berikutnya menjadi 2. Hari ketiga menjadi 4. Hari keempat menjadi 8. Nah, pertanyaannya pada hari kelima, berarti ini dikali 2 ya, dikali 2, 1 kali 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Hari kelima berarti 8 kali 2, 16. Ini hari berikutnya dikali 2 lagi, 32. Hari berikutnya dikali 2, 64. Nah, hari ke-20 berapa? Nah, kita harus mencari polanya anak-anak ya. Di sini kita tuliskan, Ibu tuliskan 1. Kemudian suku kedua, hari kedua itu 2. Hari ketiga itu 4. Hari keempat itu 8. Nah, seterusnya. Kalau hari ke N, nah ini kita cari ya. Nih, terusnya kalau hari UN itu apa ya. Nah, sekarang kita lihat polanya. Ibu arahkan ini 2 kali 1 kurang 1, 2 berpangkat 2 dikurang 1, 2 berpangkat 3 dikurang 1. Tuh. 1 kurang 1 kan 0, 2 pangkat 0, 1. Kalau U-nya 2, berarti 2 pangkat 2 kurang 1. 2 pangkat 1 kan 1. Ini 2 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 1, 2. Ini 2 apa? Kalau dia suku ketiga, berarti 3 kurang 1. Berarti 2. 2 pangkat 2, 4. Suku keempat, 2 berpangkat 4 kurang 1. 3. 2 pangkat 3 ada 8. Berarti kalau UN, perhatikan 1. Suku kedua 2, suku ketiga 3, suku keempat di sini 4-nya. Kalau UN berarti sama dengan 2 pangkat ya N dikurang 1. Maka kalau suku ke-20 berarti 2 pangkat 20 kurang 1, 2 pangkat 19. Bisa dicari ya anak-anak ya. 2 pangkat 19. Ini enggak dihitung. Berpangkat 19. Ini namanya pola dari suatu barisan bilangan ya. Lanjutnya soal berikutnya. 1, 3, 6, 9, 12, 15. Nah, berapa polanya ini? Nah, anak bisa mencari sini, lihat ya.
Segitiga pertama 1, banyak sisinya 3. Segitiga yang kedua ini, ya, yang kedua ada 2 segitiga, banyak sisinya ada 6. Kalau segitiganya ada 3, ya, segitiganya ada 3, banyak sisinya ada 9. Segitiganya 4, ada 4, ini banyak sisinya 12. Maka kalau segitiganya N berapa? Jadi anak sudah tahu ya. Kalau ini berarti kalau dia suku pertama sama dengan berarti 3. Suku kedua banyak sisinya 6. Suku ketiga 9. 12. 3 itu diperoleh dari 3 kali 1. 6 3 kali 2. 9 3 kali 3. 12 3 kali 4. Berarti kalau suku ke N-nya, kalian lihat polanya, ini 3-nya tetap, ini suku pertama 1 dikali 1, suku kedua 3 kali 2, suku ketiga dikali 3. Berarti kalau UN 3 dikali N atau 3 N. Nah, di sini kita isi 3 N. Suku ke N-nya adalah 3N. Soal keempat, tentukan rumus suku ke N barisan bilangan berikut. Nah, 3/4, 5/8, 7/16, 9/32. Nah, itu bisa kalian cari ya. Bisa dilihat di sini. Ibu jelas sudah ada. Di sini 3/4 itu berarti 2 kali 1 ditambah 1 dibagi 2 pangkat 2 ya, 4 di sini. Kita arahkan itu juga 5. 5 itu 2 kali 2, 4 ditambah 1. Dan di bawahnya 8 berarti 2 pangkat 3. Begitu juga 7/16. Nah, 7/16 itu berarti 7 2 kali 3 ditambah 1 dibagi dengan 16 ini 2 pangkat 4. Maka bisa ditentukan suku ke N-nya. Anak-anak tahu ya? Sudah ini kalau suku pertama di sini 1. Ini kan suku pertama ya. Ini suku pertama. Ini suku kedua. Suku ketiga. Nah, maka kalau dia UN berarti ini 3, di sini 3-nya ya. Kalau suku kedua di sini 2. Suku pertama di sini. Ini 2-nya berarti 1 tambah 1. 3-nya 2 tambah 1. 4 ini 3 tambah 1. Sehingga bisa ditentukan suku ke N-nya adalah 2 kali N ya, UN-nya ini. Berarti ini N-nya di sini 3, di sini 3, 2, di sini 2-nya ya. 1, di sini 1-nya. Maka ketika N berarti 2N ditambah 1 berpangkat, nah ini sama ya. Pangkatnya N tambah 1. Jadi sini ya. Ini 1 tambah 1. Ini 2 tambah 1. Saat suku ketiga, pangkatnya di sini 3 tambah 1. Berarti saat UN, pangkat di penyebutnya adalah N tambah 1. Ini adalah suku ke N. Nah, sekarang perhatikan barisan bilangan berikut. Nah, ini ya, ABB, CC, CC, DD, DD. Diulang lagi A, BB, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 4. Diulang lagi ya. A, BB, CCC, DDD. Amati barisan huruf tersebut terlebih dahulu. Tentukanlah huruf pada urutan 2/5 dikali 3/3. Nah, 2/5 dikali 3/3 itu berarti bilangannya ke berapa? Nah, 2/5 ini kan 32. 3/3 ini 24.
7. Berarti ini sama juga 864. Nah, sekarang kita lihat urutannya ya. Yang urutan pertama itu huruf A. Urutan kedua B, B. Kemudian C, C, C. Kemudian D, D, D ini ya. Nah, jadi ketika urutan ke-11 dia terulang lagi. Ini yang 11. A, B, A 11. 12-nya, 13, 14, 15, 16-nya ini. Kemudian 17, 18, 19, 20-nya ini. Terus ya, terulangnya 21, di suku 21-nya A, 22, 23-nya B, B. Terus seperti itu. Jadi setelah 10, maka ketika satuannya itu 1, dia kembali lagi ke huruf yang sama ya. Maka bisa kita cari di sini ya, 864 itu berarti 86 dikali 10 ditambah 4. Maka bisa kita lihat 864 itu ya, maka huruf ke 864 itu sama juga dengan huruf ke, lihat satuannya ya. Kalau 1 ini sama huruf ke-11 itu sama juga dengan angka pertama ya. Nah, 14 sama juga dengan angka keempat sini ya. Maka 864 itu sama juga dengan huruf keempat. Itu apa huruf keempatnya? Itu adalah C. Jadi bisa disimpulkan bahwa huruf pada urutan 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3 itu adalah hurufnya adalah C. Soal yang terakhir anak-anak, kita akan menentukan pola barisan dari bilangan ini. Kemudian kita akan menentukan banyak suku. Banyak suku itu berarti N-nya ya. N-nya. Nah, kita harus menentukan dulu pola barisan bilangannya. Perhatikan di sini sudah dibuat tabelnya. 1/2 itu bisa kita buat barisan seperti ini. 1/2-nya kita ubah menjadi 1 pangkat 2 tambah 1. Begitu juga 1/6 berarti 1/6-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2 tambah 2. Karena ini suku kedua ya. Di sini 2-nya. Suku ke-1, di sini 1-nya. Suku ketiga berarti 1/12. 1/12-nya diubah menjadi 3 pangkat 2 tambah 3. Ini sama ya. Nah, maka anak-anak begitu seterusnya sampai suku ke-5. 1/30. Nah, 30 itu 5 pangkat 2, 25 tambah 5 ya, 30. Maka bisa kita tentukan rumus suku ke N-nya 1 per ini. Kalau di sini 5, di sini 5, di sini 5. Berarti 5 pangkat. Berarti kalau dia UN, berarti N pangkat 2 ditambah N. Ini adalah rumus suku ke N-nya. Sekarang kita akan menentukan banyak sukunya. Kita cari sini. Ini adalah UN-nya ya, suku ke N-nya. Kita tulis di sini UN sama dengan 1/9.900. Kita masukkan 1 per N kuadrat tambah N sama dengan 1/9.900. Maka bisa kita tulis sama dengan 9.900. Kita ambil ininya ya. Kita pindahkan 9.900 sama dengan 0. Kita faktorkan anak-anak, N kuadrat, ini N. 9.900 itu 99 dikali 100. Karena di sini positif, di sini negatif, berarti sini positifnya, sini negatifnya. Kita cari nilai N yang memenuhi dari sini. N dikurang 99 itu sama dengan 0, maka N-nya adalah 99. Sedangkan di sini N ditambah 100 sama dengan 0, N-nya berarti negatif 100. Karena di sini banyak itu merupakan suatu bilangan yang positif, maka yang memenuhi adalah 99. Nah, ini adalah tidak memenuhi. Jadi bisa dituliskan jadi
banyak sukunya ya. Banyak suku itu adalah 99. Demikian tadi penjelasan Ibu tentang materi matematika. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Pesan Ibu jangan lupa untuk senantiasa rajin belajar di rumah, membantu orang tua, dan senantiasa berakhlak yang baik. Jangan lupa ya, tetap semangat ya anak-anak. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.